Tidak lama lagi, diperkirakan 30 hari atau sebulan lagi, kita akan dipertemukan bulan suci Ramadan. Tepatnya pada tanggal 10 Maret 2024 Masehi atau 1445 Hijriah, yang mana umat muslim akan melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Di video kali ini kita akan mendengar pencerahan tentang puasa di bulan suci Ramadan oleh Ustadz Ilum. Pantau terus video ini, jika bermanfaat silahkan like, komen, subscribe, and share. Selamat mendengarkan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi ibni abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kita pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita selalu bersalawat, insyaallah kita semuanya termasuk bagian dari umatnya beliau yang kelak diberikan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Pada seluruh penonton YouTube channel ini, sedikit ingin berbagi terkait mengenai keutamaan Ramadan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang paling mulia. Ada namanya hari yang mulia, ada juga namanya bulan mulia. Hari mulia itu apa? Hari mulia itu adalah hari Jum'ah, Sayyidul Ayyam, penghulu daripada hari-hari. Makanya setiap hari Jumat ya banyak orang manfaatkan waktu itu untuk beribadah, baik bersolawat, zikir, istighfar, mengisi waktu luang dengan ibadah. Kenapa? Karena hari Jumat itu adalah hari yang mulia. Selain hari, ada juga namanya bulan, yaitu salah satu bulan yang mulia dari antara bulan-bulan Hijriah adalah bulan Ramadan. Tidak hanya bulan Ramadan, namun ada juga bulan yang lain, ya, seperti bulan Muharram, ya, bulan Rajab, bulan Sya'ban, ya, bulan Ramadan, bulan Syawal, bulan Zulhijjah. Dan ini adalah bulan-bulan yang mulia di antara bulan-bulan yang lain. Namun kalau kita bercerita tentang bulan Ramadan, maka di sini adalah sangat banyak keutamaan-keutamaan yang didapatkan oleh manusia. Karena di dalam bulan Ramadan ya ada namanya 1000 bulan, yang mana lebih baik daripada bulan-bulan yang lain. Jadi sedikit akan saya sampaikan apa saja amalan-amal ibadah yang kira-kira harus kita lakukan di bulan Ramadan, dan apa saja amal-amal ibadah yang tidak boleh kita lakukan, sehingga ketika pelaksanaan Ramadan kita mendapatkan banyak manfaat, sehingga kita tidak menyia-nyiakan bulan Ramadan, khususnya bulan Ramadan ya pada tahun ini 2024 Masehi 1445 Hijriah, yang insyaallah ya tidak lama lagi akan kita kedatangan tamu yang mulia ini. Pada hari ini, yaitu bulan Sya'ban, perkiraan sekitar 2 Sya'ban, dan kemungkinan kita akan kedatangan tamu yang mulia Ramadan itu sekitar kurang lebih 28 hari lagi. Jadi kita perlulah yang namanya menyiapkan diri kita, mental kita, dan terlebih lagi keimanan kita untuk menyambut bulan Ramadan. Hadirin penonton YouTube yang mulia, jadi terkait mengenai Ramadan ini terdapat dalam sebuah Al-Quran dan juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana tadi di awal saya katakan, saya bacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang menerangkan tentang ya pelaksanaan bulan Ramadan.
yang terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Yang mana di sini akan saya bacakan ya bunyi ayatnya yang barangkali sudah tidak asing didengar oleh para penonton YouTube sekalian. Adapun bunyi ayatnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Apa makna ataupun penjelasan dari ayat tersebut yang Allah firmankan? Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu. Jadi Allah itu ketika memanggil hambanya tidak pernah dengan perkataan hai manusia, hai pendosa, tidak. Allah selalu memuji, memanggil hambanya dengan perkataan yang santun, yang baik. Jadi bersyukurlah kita, ya Allah masih memuji kita meskipun terkadang kita ini ya orang-orang yang pendosa begitu, banyak melakukan maksiat. Jadi Allah katakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ini ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, maka hendaklah kamu berpuasa ya, sebagaimana orang-orang yang sebelum kamu berpuasa. Untuk apa? Ya, untuk meraih ketakwaan, agar kita bertakwa. Jadi tujuan berpuasa itu ialah untuk bertakwa, meraih ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan dikuatkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Man shoma ramadhana wa ihtisaban ghafira lahu ma taqaddama min zambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, ya, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Bukan tak banyak dosa-dosa kita, segala salah dan khilaf yang selalu kita lakukan ya di hari-hari sebelum menjelang bulan puasa. Maka kesempatan kita sebagai orang Islam yang beriman bulan puasa inilah untuk menggugurkan ya dosa-dosa kita yang telah lalu, yaitu dengan berpuasa dengan penuh niat, keikhlasan hati, kesabaran. Insyaallah ya kita akan meraih kesuksesan, meraih kemenangan pada saat apa? Di bulan Syawal nantinya. Maka hadirin penonton YouTube sekalian yang budiman ya. Jadi ketika kita melaksanakan puasa bukan hanya sekedar ya untuk menahan lapar atau haus saja. Ya, tetapi puasanya orang-orang yang beriman itu adalah selain menahan daripada lapar, haus, tetapi juga menahan yang namanya hawa nafsu. Kenapa? Karena hawa nafsu ini terkadang bandel, ya, sulit untuk dikendalikan. Jadi orang-orang yang baik itu adalah orang-orang yang dia sibuk untuk mengendalikan hawa nafsunya demi kepentingan akhiratnya, tidak hanya duniawinya. Jadi yang perlu kita jaga ketika melaksanakan puasa adalah macam mana kita mempuasakan mata kita agar tidak memandang, agar tidak melihat perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang Allah haramkan, sehingga dapat menggugurkan yang namanya pahala puasa kita. Ketika kita memandang perkara yang haram, perkara yang Allah haramkan, yang Allah larang, lantas kita lihat pada saat itu kita berpuasa, apakah puasa kita batal? Tidak batal. Hanya saja apalah gunanya kita puasa kalau tidak mendapatkan yang namanya kebaikan ataupun pahala. Jadi perlulah kita puasakan juga mata kita, tidak hanya perut kita saja. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, kita juga mempuasakan telinga kita daripada mendengarkan yang buruk-buruk. Kita mempuasakan ya pikiran kita dari perkara yang memikir yang tidak baik. Kita mempuasakan lisan kita, tidak hanya memakan atau minum, tapi juga menceritakan keburukan orang lain, atau yang omak-omak banyak lakukan, yaitu menggibah, menceritakan, sibuk mengurus urusan orang lain. Ya, mempuasakan tangan kita, kaki kita, pokoknya seluruh tubuh kita puasakan. Itu baru namanya kita betul-betul melaksanakan yang namanya ibadah puasa. Jadi hadirin penonton YouTube sekalian, supaya kita itu tidak sia-sia melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, maka alangkah baiknya
kita tidak hanya sekedar melaksanakan puasanya saja di siang harinya, tetapi sebagaimana Allah juga anjurkan kita, wajib ya kita untuk menghidupkan malam-malam Ramadan. Semisal wajibnya kita melaksanakan ibadah salat 5 waktu, ya dianjurnya kita untuk melaksanakan ibadah salat sunnah tarawih walaupun sifatnya sunnah, tetapi banyak kebaikan-kebaikan pahala yang kita dapatkan. Kita manfaatkan, kita hidupkan malam-malam Ramadan ya untuk mendekatkan diri pada Allah, sehingga ibadah kita tidak hanya sekedar mengharapkan ibadah puasa saja, tapi juga kita memanfaatkan Ramadan untuk menghidupkan malam-malam Ramadan. Apalagi sedekah. Wah, kalau perkara sedekah ini, bahkan orang-orang yang beragama di luar Islam saja dia sibuk untuk bersedekah bulan Ramadan. Kenapa? Karena dia yakin bahwa bahwa Tuhan itu pasti mengkabulkan, langsung membalas kebaikannya. Kalaulah orang-orang di luar Islam saja mereka percaya bahwa sedekah berbagi bulan Ramadan itu berkah, Allah kasih balasan. Kenapa kita yang umat Islam tidak yakin, bahkan takut untuk mengeluarkan sedikit ataupun banyak rezeki yang kita miliki? Maka pikirkan, ketuk dada. Apakah kita tidak memikirkan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat bermanfaat, bulan yang sangat baik bagi umat Islam sekalian. Hadirin penonton YouTube yang Allah muliakan, jadi terkait bulan puasa ini, alangkah ruginya lah kita ketika kita tidak puasa. Ya, karena puasa bulan Ramadan ini adalah setahun sekali kita laksanakan. Jadi kalaulah kita tinggal puasa, maka haruslah kita untuk menggantikannya. Kalaulah kita tinggal puasa disebabkan karena kita itu dalam keadaan kondisi sakit, maka kita gantikan. Tetapi kalau orang yang sudah uzur, ya dia tidak mampu menggantikannya sebab karena usianya tua atau sebab karena penyakitnya ada, maka dalam Islam, dalam hukum fikih, maka dianjurkan kita untuk fidyah, ya, menggantikan puasa kita yang tinggal dengan berbagi atau sedekah kepada orang yang tidak mampu. Hadirin jemaah atau penonton YouTube yang Allah muliakan, jadi untuk lebih lanjutnya nanti terkait mengenai ibadah puasa, keutamaan puasa, bisa nanti ya diskusi bareng dengan orang yang mempunyai YouTube atau channel ini. Jadi kepada para penonton YouTube yang mulia, kalau ingin lebih tahu lagi, boleh selalu dilihat ya tentang kajian-kajian Islami ya, termasuk seputar Ramadan ini. Insyaallah nanti akan kita kaji tuntas terkait pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan. Barangkali ini saja yang dapat saya jelaskan sedikit. Insyaallah nanti akan kita bahas sampai tuntas terkait mengenai ibadah Ramadan. Kepada pemirsa penonton YouTube channel yang mulia, mari kita siapkan diri kita mulai sekarang. Tidak hanya mental kita, yang lebih penting adalah keimanan kita. Barangkali itu saja. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur panjang. Mudah-mudahan kita dapat nantinya melaksanakan ibadah Ramadan bersama dengan keluarga kita juga. Demikian yang dapat saya sampaikan. Unzur man khala wa la tanzur man khala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan dilihat siapa yang menyampaikan, karena yang menyampaikan ini tidaklah lebih baik daripada yang mendengar. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.